Ferdy Sambo jawab kekecewaan anak buah, "Saya minta maaf ke adik-adik." Pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik saya, ini menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi, sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik. Jadi Pak Ferdy Sambo, kalau kita simak bersama-sama, sejak saat berkas perkara dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum ya, pada saat itu ketika penahanan sudah beralih ke jaksa penuntut umum, Pak Ferdy Sambo juga sudah menyampaikan beberapa hal, bahkan permintaan maaf pada keluarga dan mengakui perbuatannya. Di awal persidangan juga mengatakan demikian. Ini adalah bentuk sikap sungguh-sungguh untuk mengakui apa yang dilakukan. Jadi mengakui apa yang dilakukan dan siap bertanggung jawab. Namun tentu saja kita perlu tetap dalam proses peradilan ini, jaksa penuntut umum dan majelis hakim juga tetap perlu bersama-sama dengan kuasa hukum itu membuktikan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau kita bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh FS, kita bisa lihat bahwa ekspresinya itu minim sekali. Dia membaca dan kemudian tidak berekspresi apakah kemudian ada perubahan tarikan garis di alisnya, di bibirnya, gitu nyaris nggak ada. Walaupun ada beberapa bagian kalimatnya itu buat saya menarik. Kenapa? Kalimat permohonan maafnya itu kemudian disampaikan bahwa disebabkan karena emosi dia nggak bisa ditertahan tadi, nggak bisa menahan marah atas sebuah kejadian gitu loh, apa yang dilakukan gitu. Buat saya ini permintaan maaf itu adalah saya minta maaf untuk apa yang sudah saya lakukan, titik. Nggak usah dikasih penjelasan karena saya nggak bisa nahan emosi, masih oke lah karena saya nggak bisa nahan emosi. Tapi ditambahin lagi kemudian karena sesuatu yang dilakukan sebelumnya segala macam, itu buat saya itu bukan permintaan maaf sih. Itu sebuah alasan kalau bahasa kita komunikasi sehari-hari. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana sekaligus mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo meminta maaf kepada para bekas anak buahnya karena perbuatannya telah merugikan mereka. Hal itu disampaikan Sambo setelah mendengar curahan hati mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit. Ridwan kecewa karena menjadi korban atas kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ridwan sendiri telah dijatuhi sanksi demosi selama 8 tahun oleh tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP pada akhir September lalu. Dia dicopot dari jabatan dan kini ditempatkan di Yanma Polri. Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal, ujar Sambo di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa. Sambo menyatakan siap mengambil tanggung jawab terhadap hal tersebut. Dia mengaku sebenarnya ingin anak buahnya tidak ikut diproses hukum dan etik, bahwa di sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan, adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Kenapa mereka juga harus dihukum? Karena tidak tahu peristiwa ini, imbuh Sambo. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya, sambungnya. Dia pun menyesali perbuatannya. Hal itu juga telah disampaikan saat dirinya menjalani proses sidang etik.
Saya sangat menyesal, saya sudah meminta maaf dan saya sudah sampaikan ke Komisi Kode Etik pada saat diperiksa Propam. Saya akan bertanggung jawab, kata Sambo. Penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana Yosua disinyalir dipenuhi dengan perintangan oleh anak buah Sambo. Terkait hal itu, sejumlah anggota Polri pun diproses hukum atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ridwan sempat mempertanyakan kepada Sambo karena merasa menjadi korban atas perbuatan Sambo. Pernyataan itu langsung disampaikan kepada Sambo dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Yosua di PN Jakarta Selatan hari ini. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dalam masalah ini? Ujar Ridwan setelah memberikan kesaksian. Sambo dan istrinya Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua pada hari ini di PN Jakarta Selatan. Sambo dan Putri didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan 3 terdakwa lain, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Sebanyak 17 saksi dipanggil jaksa untuk diperiksa dalam persidangan hari ini, namun hanya ada 9 orang yang terkonfirmasi hadir. Mereka merupakan anggota Polri.